Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 4 ayat 16 sampai 30. Suatu ketika, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih yang diberkati Tuhan, perikop Injil Lukas pasal 4 ayat 16-30 yang kita renungkan ini memberi gambaran menyeluruh secara padat atas seluruh kisah dan isi pewartaan di sepanjang Injil Lukas. Intinya, kehadiran Yesus adalah kepenuhan nubuat para nabi Perjanjian Lama, dan dengannya zaman keselamatan atau yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan bagi orang miskin dan tertindas sudah tiba. Di perikop ini juga digambarkan bagaimana mulanya orang menerima dengan sangat antusias baik pengajaran ataupun juga berbagai macam kesaksian dari Yesus, sebab Yesus dipandang sebagai seorang guru yang berwibawa dan berasal dari keturunan bangsa mereka sendiri, atau dalam istilah sekarang sebagai kaum pribumi. Dan memang itulah yang mereka dambakan selama ini. Mereka menunggu hadirnya seorang tokoh dari kalangan mereka sendiri dengan segala wibawa mengajar dan kuasa mukjizatnya. Singkatnya, mereka ingin mengklaim bahwa Yesus dan warta keselamatannya itu
hanya untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan kaum Yahudi atau kepentingan kelompok mereka sendiri. Sementara bagi Yesus, tidaklah demikian. Yesus diutus kepada semua orang, bahkan di luar batas bangsanya sendiri. Kabar keselamatan dan pembebasan tidak bisa diklaim atau diborong oleh bangsa tertentu saja. Seorang nabi dan Mesias bukan diutus secara eksklusif bagi kelompok tertentu. Penulis Injil Lukas mencatat bahwa Yesus tidak pergi ke tempat lain karena ditolak, tetapi ia ditolak karena misinya adalah pergi ke tempat lain juga atau ke bangsa lain juga. Oleh karena itu, saudara-saudariku, kita akhirnya dengan ini disadarkan sebenarnya sebagai murid-murid Kristus di zaman ini pun, suatu saat nanti kita diutus untuk membawa kabar baik ke semua orang, lintas suku bangsa, kelas sosial, kebudayaan, dan bahkan agama. Pewartaan keselamatan diperuntukkan bagi siapapun yang berada dalam belenggu penindasan ataupun kemiskinan. Jadi, inilah sebab mengapa Yesus dan para murid ditolak. Kalangan sebangsa sendiri merasa iri dan kecewa. Namun demikian, misi Yesus dan para murid tidak bisa dihentikan begitu saja. Saudara-saudariku, kita diajak sebagai murid-murid Kristus di zaman ini untuk berani membuka cara berpikir dan sikap hati terkait dengan warta keselamatan dalam Yesus Kristus. Bukan lagi masanya kita berpikir eksklusif bahwa hanya orang-orang Kristenlah yang dipilih masuk kerajaan Allah. Kita diajak untuk semakin yakin bahwa di luar komunitas gereja, Tuhan juga menawarkan, Tuhan juga menginginkan agar keselamatan bisa dialami, bisa ditemukan oleh sebanyak mungkin orang. Sekalipun banyak orang menolak Yesus dan penyelamatannya, tetapi dari kesaksian hidup kitalah, dan tentunya kesaksian hidup yang benar, orang-orang itu hendaknya mempunyai peluang dan mendapatkan haknya untuk mendengar dan mengalami karya penebusan Kristus. Jadi, kita sekalian, dengan tugas perutusan masing-masing, entah sebagai anggota masyarakat biasa yang mengurus keluarga, entah sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai anggota dewan, sebagai kaum religius, dan lain sebagainya, saudara-saudariku, Tuhan mempercayakan warta keselamatan itu lewat Anda semua, lewat kita sekalian, agar disampaikan melalui kesaksian cara hidup yang benar kepada semua orang. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam perlindungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.